Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee. Ya, Shopee Paylater, S-Pinjam, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita sudah tidak bisa atau tidak mampu bayar dan tidak sesuai kesepakatan bisa membayar setelah tepat waktu pas saat jatuh temponya? Kira-kira apa sih yang terjadi dan kira-kira bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimana kita harus menghandle-nya? Nah, dan ini merupakan penting juga karena pengguna Shopee itu banyak banget, yang pakai Shopee itu juga banyak banget. Jadi ya harus kita tahu apa resikonya dan bagaimana cara untuk mengatasi atau solusi gagal bayar di Shopee Paylater atau S-Pinjam. Kalau kita ngomong soal 3 bulan, itu artinya sudah cukup lumayan ya, udah lebih dari sekitar 90 hari. Dan ini merupakan sebuah hal yang mungkin teman-teman harus tahu. Dan teman-teman tidak perlu takut juga. Bagi yang teman-teman baru mau mulai, bagi teman-teman yang baru akan galbay gitu ya, akan galbay, yang mana teman-teman semua sebenarnya juga nggak mau galbay gitu. Nah, kira-kira yang terjadi yang pertama kali yang pasti kalian dapatkan adalah denda. Denda sudah pasti teman-teman akan dapatkan, tapi kayaknya belum akan mentok atau masih akan terus bertambah untuk denda dan bunganya. Kenapa? Karena ya masih 3 bulan gitu ya. Nah, kalau sudah berangsur-angsur apakah bunga dan denda ini akan terus melebihi dari hutang pokok dan akan berkali-kali lipat dari nilai hutang kita? Jawabannya tidak. Karena sudah ada ketetapan dan aturan tidak boleh melebihi 100% dari nilai hutang pokok atau pinjaman pokok. Ya, untuk masalah denda harusnya teman-teman tidak perlu khawatir bahwa utang kalian akan berkali-kali lipat. Insya Allah tidak, insya Allah masih aman. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu adalah bagaimana soal DC lapangannya. Nah, DC lapangan SPayLater dan S-Pinjam itu sebenarnya memang masih belum ada banyak dan tersebar di seluruh kota. Tapi kalau kita ngomongin ada atau tidaknya, mereka ada. Sayangnya mereka ada. Cuman ya masalah posisi DC-nya ada di mana aja itu sampai saat ini sejauh ini masih di area Jabodetabek. Ya, belum ada di kota-kota lain. Jadi kalau kalian berada di kota selain itu, mungkin teman-teman bisa sedikit bernapas lega. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi akan ada di berbagai tempat. Tapi saya sih melihatnya kemungkinan kecil ya. Kenapa? Karena sudah bertahun-tahun ya, sudah dari awal. Ini kan kalau misalnya mau mengadakan DC lapangan, ini kan kayak sudah terlalu lama gitu loh. Padahal kenyataannya SPayLater dan S-Pinjam itu ya sudah banyak yang galbay, tapi kok mereka jarang banget datengin nasabah ke rumahnya. Yaitu tadi alasannya cuma satu, ya sumber daya mereka, sumber daya manusia mereka tidak mencukupi untuk mendatangin satu persatu para nasabah-nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online ya. Jadi dengan demikian kita harus sadari betul, kita harus tahu betul bahwa semua ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, bahwa semua ini bukan sesuatu yang harus kita pikirkan gitu ya. Enggak, tapi teman-teman mungkin harus memikirkan kalau misalnya kalian ini sebagai seorang seller atau pedagang di Shopee, nah itu kalian pasti akan kena dampaknya. Mulai pembatasan akun, mulai juga toko kalian itu kayak tidak bisa dapat orderan atau mungkin ditutup sementara. Dan juga mungkin aksesnya buat pengguna yang selain toko juga akan dibatasi juga. Karena apa? Ya itu adalah salah satu bentuk jaminan mereka yang disandera oleh mereka agar kalian teman-teman bisa segera membayar hutang-hutang teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang sekarang lagi galbay Shopee, telat bayar di Shopee tidak usah takut lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Saya yakin teman-teman pasti bisa menyelesaikannya dan solusinya cuma satu. Teman-teman mulai perbanyak berdoa, teman-teman mulai perbanyak ikhtiar di jalur langitnya, mulai banyak-banyakin sedekah, mulai banyak-banyakin istighfar, mulai banyak-banyakin sholat sunnah ya, baik itu tahajud, sholat duha atau apapun itu, mulai dipertajam atau mulai ditingkatkan. Barangkali dengan begitu ini akan membuka pintu rezeki kalian. Barangkali dengan begitu, insya Allah ya, insya Allah kalian bisa menyelesaikan semua hutang-hutang kalian. Baik itu lunas secara otomatis ataupun teman-teman punya rezeki yang sangat berlimpah sehingga teman-teman buat membayar semua hutang pinjol kalian itu bukan menjadi sebuah hal yang masalah lagi ke depannya. Ya amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikitnya membantu untuk menenangkan hati teman-teman. Dan ya resikonya tidak seberat yang kalian bayangkan kok. Resikonya tidak aneh-aneh dan mereka juga tidak akan bisa melaporkan kalian ke polisi, ke arah pidana nggak bisa. Cuman hanya unsur ke perdata aja. Jadi yuk tetap semangat.
keep positif, dan ya hindari melakukan gali lubang dan tutup lubang. Karena itu semua yang akan menjerumuskan teman-teman. Karena itu semua yang akan membuat teman-teman akan makin kesini makin terpuruk dan hutang makin menumpuk serta bisa galbay ke beberapa banyak pinjol sekaligus. Dan itu saya rasa tidak diperlukan. Galbay ya galbay aja. Kalau tidak ada uang silahkan digalbay aja dulu. Ya, tetap fokus kembali ke kehidupan kalian, mulai untuk mencari nafkah yang lebih, mulai untuk tingkatkan doanya. Barangkali dari situ hidup kalian akan sangat-sangat berubah. Kita tidak pernah tahu. Rezeki itu di tangan Allah. Tugas kita hanyalah berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah, karena itu yang memang harusnya kita lakukan dari dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.